Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita melanjutkan renungan hari ini dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 24. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Puji Tuhan. Renungan kita saat ini saya berikan tema Tuhan hartamu atau harta Tuhanmu. Harta itu memang suatu topik yang menarik untuk dibahas oleh siapapun. Setiap orang pasti punya penilaian sendiri tentang harta. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ke-24 memberikan nasihat kita agar kita tidak mengumpulkan harta di bumi. Artinya, kita bukannya tidak boleh kaya, tetapi Tuhan hanya mengingatkan pada kita supaya kita tidak tergila-gila, bahkan sampai berambisi mengumpulkan harta di bumi. Ingat, di dunia ini banyak ngengat, banyak karat yang merusak. Artinya dunia ini banyak sekali penjahat, perampok, bahkan pencuri. Orang-orang jahat sangat penuh di dunia ini. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita tidak sampai mendewakan, bahkan memuji-muji harta di bumi yang hanya sementara saja. Hidup kita itu tidak tergantung pada harta melimpah atau kekayaan. Makanya kita tidak usah menjadi orang yang tamak. Dalam 1 detik kalau Tuhan mau ambil semua yang kita punya, semua milik kita, itu pasti terjadi dan semua pasti akan habis. Ada satu kesaksian yang pernah saya temui. Ada seorang yang memiliki toko emas. Tokonya itu sudah sangat ramai sehingga orang ini punya banyak cabang-cabang. Dan orang ini mengira bahwa hartanya itu sampai 7 turunan tidak akan pernah habis. Karena itu sadar tidak sadar pemilik toko ini menjadi sombong. Tapi apa yang terjadi? Jika Tuhan mau, semuanya akan habis. Benar, karena kesombongan orang ini sudah tidak terkendali, maka Tuhan izinkan kebakaran terjadi di toko induk. Toko emas induk yang dimiliki oleh orang ini. Sehingga singkat cerita, toko induk ini terbakar dan habis. Anak-anak cabang dari toko emas ini mau tidak mau semua yang masih tersisa ini dikumpulkan untuk membayar kerugian, membayar hutang-hutang yang belum terbayar. Dan semuanya habis dalam hitungan tidak sampai 1 jam. Dan singkat cerita orang ini sampai stres. Dia mengalami stres. Dari kesaksian orang ini, ketika dia di bawah titik terendah, dia mengatakan seperti ini. Saya telah bersalah kepada Tuhan. Karena kesombongan saya, Tuhan tegur saya dan Tuhan izinkan toko saya ini terbakar. Pada saat itu sempat hampir 1 tahun saya linglung. Saya bingung apa yang harus saya kerjakan. Gaji karyawan banyak yang belum terbayar, hutang-hutang banyak yang belum terbayar. Satu-satunya hal yang dia kerjakan,
dia mulai berbalik kepada Tuhan. Orang ini mulai serius mencari Tuhan, dia mulai sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dari kesaksian ini kita belajar bahwa semua harta yang di bumi ini sifatnya itu fana, sementara, tidak perlu untuk dibanggakan. Kalaupun Tuhan berkati kita lebih, biarlah itu menjadi berkat untuk kita dan kita bisa menjadi berkat juga untuk orang lain. Bukan untuk menjadi kesombongan, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Mari perhatikan pada ayat yang ke-20 sampai ke-21 dikatakan, tetapi kumpulkanlah harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya, karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Apa maksud dari mengumpulkan harta di surga itu sih? Maksud dari mengumpulkan harta di surga, kita mulai belajar menghidupkan kembali kehidupan rohani kita. Kita mau menceritakan tentang Kristus kepada orang lain, entah melalui kesaksian pribadi kita, entah melalui tingkah laku kita. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Waktu dan tenaga kita bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan. Bahkan persekutuan kita dengan Tuhan itu juga bagian dari mengumpulkan harta sorgawi. Semua yang berhubungan dengan Tuhan, semua yang kita lakukan untuk Tuhan, itulah yang disebut dengan harta sorgawi. Mungkin ketika kita melakukan ini, bagaimana sih saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Itu sulit buat kita. Tetapi percayalah, ketika kita mau serius, Tuhan pasti mampukan kita. Tuhan pasti mampukan kita untuk kita bisa mengumpulkan harta yang disebut dengan harta surgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini loh terlalu singkat. Jika hidup ini hanya dihabiskan untuk mencari harta dunia yang bersifat fana, hidup ini tidak akan pernah memiliki makna atau tidak akan pernah berarti apa-apa. Karena apa? Kita tidak bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kita. Pikiran kita hanya fokus kepada harta yang sadar tidak sadar akhirnya membawa kita untuk mendewakan harta itu. Pertanyaannya saat ini, setelah kita mengerti semuanya, apakah Tuhan yang menjadi harta kita atau harta kita yang menjadi Tuhan kita? Jika Tuhan yang menjadi harta kita, maka kita akan memperoleh kasih karunia Tuhan, kita akan memperoleh keselamatan dari Tuhan, kita akan memperoleh anugerahnya, kita akan memperoleh upah dari Tuhan. Tetapi jika harta duniawi yang menjadi Tuhan kita, maka kita hanya mendapatkan sesuatu yang bersifat sementara di bumi ini, sesuatu yang mungkin kelak akan bisa melukai hati kita, bahkan membuat kita jauh dari Tuhan. Saat ini pilihan ada kepada kita, mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kejar harta surgawi. Tetapi kalau kita mau hidup kita hanya berkenan di hadapan manusia, mungkin terserah kita mau mengejar harta secara duniawi, kita bebas memilih. Tapi yang terbaik, biarlah hidup kita yang saat ini kita hidupi, semuanya kita isi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Ajarkan kami untuk terus mencari hal-hal yang bersifat surgawi. Kami rindu mendatangkan surga di dalam kehidupan kami, karena kami tahu ketika surga ada di dalam hidup kami akan menjadi dampak, kami akan bisa menjadi berkat buat sesama kami. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur, mengucap syukur dengan seberapapun berkat secara jasmani, secara materi yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami tidak menjadi orang yang tamak, supaya kita tidak menjadi orang yang mencintai mamon, supaya kita tidak menjadi hamba mamon Tuhan, tetapi ajarkan kami untuk bisa mengendalikan setiap berkat
yang Tuhan berikan atas kami, mengendalikan keuangan, bukan kami yang dikendalikan oleh uang, tetapi uang yang bisa kami kendalikan. Ajarkan kami untuk memiliki prioritas, memprioritaskan Engkau di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini.